siapa karena telah mempersiapkan semuanya, baik dari modul ajar sampai dengan medianya. Tujuan pembelajaran yang ingin Pak Andi capai pada hari ini apa? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini Pak dengan bersama murid-murid adalah agar murid dapat mengidentifikasi panca indera beserta fungsinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi apa akan Pak Andi lakukan agar tujuan tersebut dicapai oleh murid-murid Pak Andi? Saya akan melakukan pembelajaran dengan jenis pendekatan pembelajaran mendalam dengan tipe inquiry, seperti itu Pak. Pakai pendekatan inquiry. Untuk itu apakah Pak Andi butuh media pembelajaran? Kalau ada, media apa yang akan Pak Andi gunakan? Media yang saya gunakan adalah media berbasis digital, yakni menggunakan PowerPoint. Luar biasa. Saya pikir ini menjadi satu kesempatan bagus untuk anak-anak mengembangkan kemampuan belajarnya. Silakan, mari kita sama-sama kelas. Iya Pak, terima kasih Pak. Siap Pak. Iya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, terima kasih. Jadi pada hari ini saya melihat anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Siapa yang bisa maju untuk berdoa? Ya, silakan. Ananda Ani. Ya. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoanya sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doanya selesai. Terima kasih Ananda Ani. Ya. Setelah berdoa, Bapak mau mengecek kehadiran, absen dulu. Coba. Darwono, Hairudin, Ridwan, ya, hadir semua ya. Alhamdulillah, kalau semua hadir semua berarti semua ini sudah siap untuk belajar. Agar pembelajaran kita lebih bersemangat, kita ice breaking dulu. Coba semuanya berdiri. Ice breakingnya, tahu tepuk semangat? Tahu. Ada yang bisa praktekkan bantu Bapak di sini? Coba. Hera, sini, Ananda Hera. Ayo dipandu teman-temannya. Tepuk semangat. Oke, sama-sama teman-teman, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Dung ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Untuk rasa nasionalisme kita, biar lebih bersemangat juga, mari kita bernyanyi bersama dengan nyanyikan lagu nasional. Ayo tangan. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa. Lagu semuanya. Materi yang akan kita pelajari adalah sesuatu yang menjadi misteri. Ya. Bapak akan bertanya terlebih dahulu.
Apakah anak-anakku pernah lihat lampu? Kalau di dalam kelas kita ini ada lampu? Coba tunjukkan. Selain lampu, apa lagi yang ada di dalam kelas kita? Ada lampu, bagus sekali jawabannya. Ada lampu, ada meja, ada kursi. Untuk mengetahui kalau di dalam kelas kita ini ada meja, ada kursi, ada lampu, kita menggunakan apa? Menggunakan? Benar sekali, jadi menggunakan mata. Oleh karena itu, materi kita pada hari ini adalah berkaitan dengan bagian tubuh kita, yakni panca indera. Adapun tujuannya agar anak-anakku semua dapat mengidentifikasi atau mengetahui panca indera beserta fungsinya. Coba kita perhatikan ke depan. Ini tujuan kita yang akan kita capai. Pernah lihat hewan yang ada di gambar tersebut? Coba yang pertama itu gambar apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, coba Nur. Ayam. Ayam, betul ayam? Luar biasa jawabannya Nur ini. Banyak ayam di rumah, nah? Bagus sekali. Kemudian gambar yang di tengah itu, ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, coba Hairudin. Hairudin ini orang apa ya? Oh, Bugis ya. Yang di tengah itu gambar apa? Sapi. Luar biasa jawabannya. Benar sapi? Oh, betul sekali jawabannya. Kalau gambar yang di sebelah kiri kita, ada yang tahu? Ya, coba Ros. Kuda. Untuk mengetahui kalian anak-anak bisa ada ayam, ada sapi, ada kuda. Kita menggunakan apa? Mata. Ya, mata. Kita bisa mengetahui gambar hewan mengenali dengan mata. Ada yang tahu apa fungsi mata? Ya, coba Melihat, Pak. untuk melihat. Bagus sekali. Coba kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas kita. Selanjutnya, Mas kita perhatikan. Ya, anak-anakku, ada yang pernah lewat di penjual durian? Pernah, Pak. Atau ada yang punya pohon durian? Ada. Pernah makan durian? Kalau kita lewat di, siapa yang banyak duriannya di sini? Ya, oh, Hairudin banyak duriannya. Ya. Ya. Kalau kita lewat di dekat penjual durian, bagaimana perasaannya kita atau perasaannya anak-anakku? Senang. Kenapa senang? Baunya harum. Ya, baunya harum. Kalau ini ada yang pernah lakukan seperti gambar yang di sebelah kiri? Sering. Kalau Elis sering ya? Iya. Bagaimana rasa anunya? Apa awalnya? Aroma. Untuk mengetahui durian atau yang kentut itu lewat apa? Lewat hidung. Ya, lewat hidung. Berarti mengetahui durian, kentut lewat hidung. Ada yang tahu apa fungsi hidung? Ya, coba Tuti. Coba Tuti. Mencium, Pak Guru. Ya, untuk mencium. Ada jawaban yang lain? Atau sudah setuju dengan pendapatnya Tuti? Sudah setuju? Iya, benar sekali. Nah, Tuti jawabannya itu untuk mencium bau, ya. Kemudian yang ketiga, tentang telinga. Coba pegang telinganya. Ada telinganya? Ada dua ya. Sekarang coba duduk rileks. Tarik nafas dalam-dalam. Pejamkan mata.
pejamkan mata. Anjas, pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam. Semua, setelah kita belajar dan mendengarkan penjelasan Bapak akan bagi kelompok. Jadi kelompoknya berdasarkan tempat duduknya. Ya. Ini kelompok 1. Kemudian mana ketua kelas? Coba ya bagikan. Ya. Jadi tugas tiap kelompok adalah tiap kelompok itu menuliskan anggota badan, menuliskan panca indera beserta fungsinya. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Ya alhamdulillah, tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran kerja kelompok dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang bisa menyampaikan bagaimana perasaannya ketika mengikuti pembelajaran tadi? Ya coba Keisha. Ya. Iya benar sekali ya, coba luar biasa ya. Kita berikan aplaus yang meriah buat anak kita Keisha. Selain Keisha, ada lagi yang bisa menyampaikan bagaimana perasaannya ketika belajar tadi? Ya, ya ini si Jumbo, ada si Jumbo. Ya, Jumbo. Ya. Kenapa guru? Soalnya tadi saya lihat durian guru. Ya. Kita sebenarnya makan durian pulang dari sini. Iya. Jadi tadi jawabannya Jumbo benar sekali. Variannya durian. Mudah-mudahan dengan adanya durian tadi itu seperti anakku Zainuddin ini bisa berbagi dengan teman-temannya nantinya. Nah, di pembelajaran kita tentang panca indera, harapkan kita semua bersyukur dengan panca indera yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kita jaga dengan senantiasa memelihara kesehatan mata, kesehatan hidung, telinga, lidah dan kulit. Jadi pembelajaran kita berikutnya adalah lebih menarik lagi, karena kita akan mempelajari perihal tentang bagaimana cara kita di dalam memelihara panca indera. Sudah siap belajar untuk pertemuan berikutnya? Iya. Selanjutnya Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa tadi. Kira bagaimana perasaannya Pak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah Pak, pembelajaran yang saya laksanakan tadi itu Pak sudah saya sangat senang karena di dalam pembelajaran tersebut murid-murid terlihat aktif dan serius dalam mengikuti pembelajaran. Itu yang saya tadi. Murid-murid antusias, kemudian gurunya juga kelihatan sangat energik. Iya Pak. Terima kasih Pak sudah memberikan yang baik buat siswa. Sekarang berikutnya Pak Andi, menurut Pak Andi tujuan yang ingin Pak Andi capai pada kegiatan pembelajaran tersebut sudah tercapai atau tidak? Iya Pak. Untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran tadi Pak, itu sudah tercapai karena hasil pekerjaan kelompok anak-anak itu sebagian besar bahkan mencapai target 80% sudah bisa menyelesaikan LKPD, karena tadi para murid itu mengerjakan LKPD dan di akhir pembelajaran saya minta kepada murid-murid untuk menyampaikan refleksi dan respon
murid-murid itu Pak positif karena mereka sangat senang, sangat bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Di dalam pembelajaran ini kan ada satu hal yang sebenarnya ingin dicapai, itu bagaimana supaya siswa itu punya keterampilan berpikir kritis. Menurut Pak Andi, apa kesulitan yang Pak Andi temui ketika ingin supaya anak-anak itu berpikir kritis? Tadi saya lihat Pak Andi sudah kasih pertanyaan, apa punya telinga, mata. Pertanyaan seperti itu, di mana bagian-bagian tersulit yang Pak Andi rasakan ketika mau supaya anak-anak tersebut kritis dengan apa yang dipelajari? Iya Pak, tentang berpikir kritis Pak, itu saya mencoba bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, namun terkadang murid-murid itu ada beberapa murid yang harus lebih lagi saya bimbing, jadi dengan berbagai macam pertanyaan pemantik sehingga yang awalnya mereka masih canggung untuk menyampaikan pendapat, jadi masih ada beberapa murid Pak yang masih malu-malu Pak untuk menyampaikan pendapat yang hasil dari pemikiran mereka Pak. Untuk siswa yang murid yang malu tadi, kira-kira apa strategi Pak Andi supaya berikutnya mereka tidak malu lagi? Iya. Ya, kira-kira apa aja akan Pak Andi lakukan? Ya, yang akan saya lakukan Pak, mencoba mendekatinya Pak dengan hubungan sosial emosional dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, pertanyaan-pertanyaan yang sehari-hari mereka dapatkan atau mereka rasakan di lingkungan keluarga mereka, karena rata-rata murid-murid ini sudah dekat dengan materi yang kami pelajari tadi Pak. Oke, terima kasih. Jadi di akhir ini saya akan mencoba memberikan semacam umpan balik kepada apa yang Pak Andi rasakan tadi. Saya melihat yang pertama bahwa terima kasih Pak Andi cukup energi memberdayakan murid untuk selalu bisa menjawab pertanyaan. Kemudian Pak Andi juga melihat kesulitan bahwa yang paling penting kan adalah bagaimana membuat anak-anak itu berpikir kritis, dan saya juga Pak Andi sudah memancingnya dengan pertanyaan pemantik. Apa fungsinya telinga? Apa fungsinya hidung? Itu luar biasa. Kemudian kalau lebih kritis lagi, kira-kira tanyakan lagi. Apa sih manfaatnya? Bagaimana kalau anak-anak itu kehilangan mata? Bagaimana kalau dia tidak punya indera hidung? Jadi kita mengkaitkan itu dengan kebermaknaan dari yang disebutkan kita kan belajar pembelajaran mendalam. Jadi semua yang mereka pelajari itu akan merasa bermakna ketika mereka tahu bahwa apa yang mereka pelajari itu berguna untuk mereka. Jadi itu mungkin hal-hal yang perlu Pak Andi kuatkan lagi di pembelajaran kemudian berikutnya. Selebihnya is oke kalau menurut saya. Ya Pak, terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan akan saya perbaiki, akan saya kembangkan lagi untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Kita akhiri kegiatan ini. Pak Andi bisa istirahat dan mempersiapkan diri untuk di kelas berikutnya. Terima kasih Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, Pak.